kita akan berbicara tentang kerjasama atau perseroan atau yang dinamakan syirkah dalam Islam. Itu secara mudah artinya mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Atau yang kita sebut lebih mudah lagi adalah sebuah akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, syarat kerjasama, syarat syirkah, syarat perseroan itu yang pertama adalah adanya dua belah atau lebih pihak yang berakad. Nah, syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan dan melakukan tasarruf, pengelolaan harta dengan baik. Artinya kecakapan berarti sadar bahwa yang dilakukan itu mengandung dampak setelahnya. Yang kedua adalah objek akad yang disebut makud ngalih. Mencakup bisa berbentuk pekerjaan atau modal atau benda, tergantung jenis usaha apa yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga adalah akad atau sighot. Artinya harus jelas. Nah, macam-macam syirkah atau kerjasama. Yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal atau harta. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' para sahabat. Contohnya Ahmad dan Beni adalah lulusan sarjana teknik komputer. Ahmad dan Beni sepakat untuk membuat sebuah bisnis tentang komputer. Mereka berdua sama-sama berkontribusi modal yang sama jumlahnya dan dijalankan bersama. Ketika ada keuntungan maka dibagi dengan adil 50%, 50%. Dan ketika terjadi kerugian ditanggung pula dengan adil, yaitu harus mengganti 50%, 50%. Itulah syirkah inan. Nah, syirkah yang kedua adalah syirkah abdan. Syirkah abdan itu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran ataupun kerja fisik. Nah, ini juga sering disebut syirkah amal. Artinya ada yang menyebut syirkah abdan, ada yang menyebut syirkah amal. Itu maksudnya sama. Nah, seperti contohnya ketika ada Ahmad dan Beni itu sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan di lautan. Nah, pada waktu itu kapalnya milik Ahmad. Nah, karena kapalnya milik Ahmad, mereka berdua bersepakat jika mendapatkan ikan maka 60% untuk Ahmad dan 40% untuk Beni. Karena apa? Ya, karena kapalnya milik si Ahmad. Ini boleh. Nah, jenis syirkah yang ketiga adalah syirkah wujub.
Syirkah wujuh itu adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Artinya adalah antara dua belah pihak yang sama, mereka memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Contoh, Ahmad dan Beni adalah pedagang yang jujur, yang dapat dipercaya. Lalu Ahmad dan Beni ingin bekerja sama, syirkah wujuh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. Nah, masing-masing memiliki hak 50% dari barang kredit tersebut. Lalu keduanya menjual barang tersebut, dan ketika mendapat keuntungan tersebut dibagi dua secara adil, dan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Nah, syirkah ini hakikatnya termasuk dalam syirkah abdan, ini hampir sama. Maksudnya gini, secara mudah, kita sebagai reseller, dropshipper itu termasuk dalam syirkah wujuh ini. Nah, kemudian kita juga mengenal konsep mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan modal atau sohibul mal, dan pihak lainnya bisa menjadi pihak kedua, ketiga, dan seterusnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudharib. Nah, keuntungan usaha secara sistem mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang tertulis di dalam kontrak pada awal kerjasama, dan itu bisa diupdate sesuai dengan kesepakatan, mungkin per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, ketika mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Artinya mudahnya gini, misal kok tidak laku, sudah ditawarkan kemana-mana dengan cara apapun tetap tidak laku, dan mengalami penurunan harga barang, maka itu menjadi resiko si pemilik modal atau sahibul mal. Tapi jika barang tersebut kok rusak karena kelalaian si pengelola, misal kurang hati-hati, tidak teliti, dan lain sebagainya, maka ketika terjadi kerusakan atau kehilangan dan semacamnya, si pengelola itu harus mengganti rugi ke yang punya modal. Nah, mudah nggih. Yang konsep selanjutnya kita mengenal dengan musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun itu menyerahkan hak pakai kepada petani agar dikelola kebunnya atau sawahnya, dan hasil panennya nanti dibagi dua. Pembagian tersebut menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad awal perjanjian. Nah, konsep musakoh ini adalah konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau simbiosis mutualisme. Contohnya ya, misal saya mempunyai sawah dan kamu seorang petani, kamu mengerjakan sawah saya, itu yang namanya konsep musakoh. Oke, itu namanya konsep
musakoh. Nah, dalam konsep musakoh itu juga dikenal muzaroah dan mukhabaroh. Muzaroah itu adalah ya sama, saya punya sawah, kamu yang mengerjakan. Bedanya kalau muzaroah itu benih tanaman dan modal sebagainya berasal dari petani, sedangkan mukhabaroh adalah bibitnya, benihnya dari petani. Nah, ini nanti efeknya pada pembagian besaran penghasilan, bisa tergantung akad di depan. Yang jelas ini harus dengan akad yang jelas atau dengan akad yang baik.